ceria banget ya. Kayak Lause Valen nih, kayaknya lagi ceria banget. Ada apa sih Lause? Karena Lause bersuka cita. Kalau gitu pas banget nih. Kita mau angkat satu pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, bilang amin. 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 Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Nah selanjutnya, yuk adik-adik, mari kita berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu online. sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu online sekolah minggu online hari ini. ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus kami telah berdoa. kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan telah memanggil kita untuk mendengarkan firman-Nya. Yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya ya. Adik-adik di rumah udah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Yuk kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lause Davin di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami satu hari lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin hati kami, sayang kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah lampu. Nah adik-adik, kalau kita lihat lampu ini, biasanya di dalamnya ada apa ya? Iya adik-adik, di dalamnya ada jinnya adik-adik. Nah, ngomong-ngomong tentang lampu dan jin, Lause jadi ingat tentang satu film yang tayang tahun kemarin. Ada yang tahu film apa? Iya, film tersebut adalah film Aladin adik-adik. Jadi, ceritanya, pada suatu hari Aladin menemukan sebuah lampu adik-adik. Lampu tersebut ternyata ada jinnya adik-adik di dalamnya. Lalu digosoklah oleh Aladin. Dan Aladin menjadi tuan atas jin tersebut adik-adik. Nah adik-adik, jin tersebut selalu menyertai dan menolong
Aladin. Salah satunya adalah menolong Aladin untuk dekat dengan wanita yang ia sukai. Ada yang tahu siapa? Iya, itu adalah Jasmine. Nah adik-adik, jin selalu berserta dengan Aladin dan selalu menolong Aladin kemanapun Aladin pergi adik-adik. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang mau seperti Aladin? Kalau Lause sendiri sih, Lause nggak mau ya jadi seperti Aladin. Karena Lause sudah punya satu pribadi yang selalu menyertai Lause. Satu pribadi yang jauh lebih besar dari siapapun. Satu pribadi yang selalu hadir di hati Lause dan hati adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa dia? Iya, dia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita adik-adik. Adik-adik, jika jin tadi itu adalah sebuah cerita dan dia memiliki Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup adik-adik dan Allah yang tidak memihak kepada Tuhan manapun. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang merasa sama seperti Lause, yaitu disertai oleh Allah? Ayo, siapa? Nah adik-adik, pertanyaannya, tapi apakah Allah benar-benar menyertai adik-adik? Ya kalau kita lihat tadi kan jin itu punya wujudnya. Terus ketika dia menyertai Aladin, kelihatan adik-adik. Kalau Allah kan nggak kelihatan tuh. Nah apakah Allah menyertai adik-adik? Ketika adik-adik sakit atau ketika adik-adik sedang mengalami suatu hal yang membuat adik-adik tertekan. Nah, yuk sekarang kita temukan jawabannya di dalam cerita pada hari ini adik-adik. Nah, adik-adik saat ini Lause ingin bercerita tentang salah satu tokoh yang disertai dan ditinggikan oleh Allah karena dia sudah menolong salah satu raja dari ancaman pembunuhan adik-adik. Siapa dia? Yuk kita buka Alkitab kita dari Ester 6 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik sudah menemukannya? Jika adik-adik sudah menemukannya, adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Tapi ingat, adik-adik harus membacanya. Nah, sekarang dengerin Lause bercerita dulu ya. Oke? Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat tentang cerita yang disampaikan oleh Lause Agus 2 minggu kemarin? Lause Agus bercerita tentang salah satu wanita yang dipilih menjadi seorang ratu. Siapa dia? Iya, dia adalah Esther adik-adik. Nah, adik-adik, Esther memiliki seorang paman. Ada yang masih ingat nama pamannya tersebut siapa? Iya, nama pamannya adalah Mordekai. Nah adik-adik, pada saat ini Lause ingin bercerita tentang Mordekai. Pada suatu hari, Mordekai sedang duduk-duduk adik-adik di depan pintu gerbang. Ketika dia sedang duduk-duduk di depan pintu gerbang, menikmati angin yang sejuk, tiba-tiba dia mendengar dua orang penjaga gerbang sedang membicarakan sesuatu adik-adik. Ketika Mordekai semakin mendengarkannya, ternyata kedua penjaga gerbang tersebut sedang membicarakan rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasuerus pada saat itu adik-adik. Wah, ketika mendengar hal tersebut, Mordekai langsung memberitahukan kepada Esther adik-adik yang saat itu sudah menjadi ratu. Lalu Esther memberitahukannya kepada Raja Ahasuerus atas nama Mordekai. Dan adik-adik, ketika Raja mendengar hal tersebut, Raja langsung memanggil kedua penjaga gerbang tersebut. Lalu menanyakan hal tersebut. Ternyata rencana itu adalah benar adik-adik, bahwa mereka ingin berencana untuk membunuh Raja. Dan ketika Raja mengetahui hal itu, Raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan Raja terbebas dari rencana pembunuhan tersebut adik-adik. Adik-adik di sini Mordekai berhasil menyelamatkan Raja dari rencana pembunuhan. Adik-adik, bukan sampai situ saja adik-adik. Pada suatu malam, Raja sedang gak bisa tidur adik-adik. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu atau hal yang membuat dia gelisah adik-adik. Lalu dia memanggil pelayan pada saat itu untuk membacakan sebuah catatan sejarah adik-adik. Ketika pelayan tersebut sedang membacakan catatan sejarah, sampailah pelayan tersebut di satu kata, yaitu Mordekai. Lalu Raja langsung mengingat semua kejadian yang sudah dia alami adik-adik, bahwa dia berhasil selamat dari rencana pembunuhan karena Mordekai. Lalu Raja bertanya kepada pelayan tersebut, apakah aku sudah memberikan sebuah kehormatan kepada Mordekai? Pelayan tersebut berkata, sepertinya Raja belum memberikan sebuah kehormatan kepada Mordekai. Lalu apa ya yang baik untuk aku berikan kepada orang yang aku hormati? Nah, adik-adik, ketika Raja sedang bingung,
tiba-tiba Haman, salah satu peninggi atau pejabat tinggi pada saat itu, datang kepada raja. Haman datang ingin memberitahukan rencana yang sudah dia buat, adik-adik. Rencananya adalah dia ingin membunuh orang-orang Yahudi pada saat itu dan membunuh Mordekai, adik-adik. Ketika Haman sampai kepada raja, raja langsung berkata, "Wah, Haman, tepat sekali kamu datang pada saat ini. Aku sedang kebingungan. Aku ingin bertanyakan, apakah yang harus aku berikan kepada orang yang aku hormati?" Wah, adik-adik, Haman pada saat itu kepedean, adik-adik. Dia kegeeran. Wah, dia merasa bahwa satu-satunya orang yang dihormati oleh raja adalah dia. Jadi raja akan memberikan hadiah tersebut kepada dia, adik-adik. Wah, dengan semangat dia menyampaikan kepada raja, "Wah, raja, kalau orang yang kamu hormati, dia harus dipakaikan baju kerajaan, dipakaikan mahkota, terus diajak keliling kota dengan menggunakan kuda, supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah orang yang dihormati oleh raja." Wah, adik-adik, ketika mendengar hal tersebut, raja langsung berkata, "Wah, benar sekali kamu, Haman. Aku setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Oke, lakukan semua hal tersebut kepada Mordekai." Wah, adik-adik, ketika mendengar hal tersebut, Haman langsung kaget, adik-adik. "Hah, semua ini buat Mordekai? Apa? Jadi gimana ini?" Ya, adik-adik, dengan terpaksa akhirnya ya Haman melakukan semua hal tersebut kepada Mordekai, adik-adik. Sehingga Mordekai ditinggikan atau dihormati oleh orang-orang atau masyarakat pada saat itu, adik-adik. Karena Mordekai berhasil menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Adik-adik, jika kita lihat di akhir kitab Ester, kita dapat melihat bahwa Mordekai menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Adik-adik, sungguh hebat ya Ester dan Mordekai. Kalau kita dengar cerita yang disampaikan oleh Rasul Agus, Ester dipilih menjadi seorang ratu. Nah, Mordekai berhasil menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan dan dipilih menjadi orang yang dipercaya oleh raja, adik-adik. Dan bahkan bukan hanya itu aja, adik-adik. Ester dan Mordekai berhasil menyelamatkan orang-orang Yahudi dari rencana pembunuhan yang dibuat oleh Haman, adik-adik. Wah, adik-adik, hebat ya Ester dan Mordekai. Tapi adik-adik, kalau kita baca lagi dengan teliti dan baca lagi kitab Ester, apakah semua ini adalah berkat Ester dan Mordekai? Adik-adik, tentu saja bukan, adik-adik. Semua itu adalah berkat dari satu pribadi yang selalu menyertai mereka. Siapa dia? Ya, dia adalah Allah, adik-adik. Allah selalu menyertai mereka. Adik-adik, di kitab Ester ini adalah sangat unik, adik-adik. Kalau adik-adik baca, adik-adik tidak akan menemukan kata Allah tertuliskan di dalam kitab tersebut. Nah, kalau adik-adik nggak percaya, adik-adik bisa membacanya deh di rumah, terus cari kata Allah di dalam kitab Ester. Pasti adik-adik nggak menemukannya. Adik-adik, tetapi penyertaan dan pertolongan Allah sungguh nyata di dalam kitab Ester, adik-adik. Buktinya, Ester dipilih menjadi ratu. Terus Allah memilih Mordekai menjadi seorang pemimpin atau orang terpercaya pada saat itu dengan menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Lalu Allah juga memakai orang-orang yang gak percaya, adik-adik. Contohnya Raja Ahasiweros, terus pelayan, terus orang-orang lainnya untuk menyelamatkan atau memberkati atau menyertai bangsanya pada saat itu, adik-adik. Adik-adik, pertolongan Tuhan sungguh nyata, adik-adik, meski dengan cara yang berbeda. Nah, adik-adik, tadi kan Rasul sempat nanya nih, apakah Allah tetap menyertai adik-adik ketika adik-adik sedang sakit? Jawabannya adalah iya, adik-adik. Allah tetap menyertai adik-adik di dalam kondisi apapun. Di saat kondisi sakit, di saat kondisi adik-adik sedang lemah, Allah selalu menyertai adik-adik. Buktinya dengan memberikan orang tua yang selalu merawat adik-adik ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik di dalam masa yang lemah, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah mendengar hal ini, coba ingat-ingat lagi apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kalian semua yang ada di rumah. Apa bukti Allah yang menyertai adik-adik sampai saat ini. Nah, adik-adik bisa cerita sama mama papa ya. Contohnya kayak gini nih, "Mama, papa, aku bersyukur karena Allah selalu menyertai aku dengan memberikan mama papa di dalam kehidupan aku." Atau, "Mama, papa, aku selalu bersyukur karena
Allah selalu menyertai aku dengan selalu memberikan aku kehidupan pada saat ini. Nah, adik-adik bisa cerita sama mama papa apa saja sih yang bukti bahwa Allah selalu menyertai adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah sadar bahwa Allah selalu menyertai kalian, apakah kalian masih merasakan takut dan khawatir? Adik-adik, rasa takut dan khawatir adalah suatu hal yang wajar. Lause sendiri sering merasakan takut dan khawatir. Bahkan mama papa juga mungkin pernah merasakan rasa takut dan khawatir. Tapi adik-adik, ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita dan selalu hadir dalam kehidupan kita, yaitu Allah sendiri yang selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih dan penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Engkau sudah hadir di dalam hati kami, Engkau sudah hadir dan selalu memberikan penyertaan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami bisa tetap percaya dan tetap menyerahkan segalanya kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau yang mampu menolong kami dan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Lause, bener ya ternyata firman Tuhan yang disampaikan sama Lause Dapin. Kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Benar banget Lause, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Jangan sertai Yesus, karena Tuhan selalu menyertai kita, baik duka maupun suka Lause. Ayo kita angkat pujiannya. Yuk, kita bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, selanjutnya Lause akan membawakan pengumuman hari ini. Yang pertama, Pemenang kuis cepat tepat minggu lalu. Juara yang pertama adalah yeay! juara yang kedua dimenangkan oleh Yeay! Dan juara yang ketiga adalah yeay! Selamat kepada pemenang. Nah, untuk pengumuman kedua, batas pengiriman video ayat hafalan paling lambat hari ini ya dikumpulkan kepada Lause Mayping. Jangan lupa adik-adik. Untuk pengumuman yang ketiga, apa nih Lause? Pengumuman yang ketiga, kita punya hand sanitizer dengan pouch cantik buatan Lause Iing. Terima kasih Lause Iing. Nah, ini hadiahnya Lause untuk pemenang kuis cepat tepat minggu ini. Nah, pengumuman terakhir apa nih Lause? Jangan lupa ikuti ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu Jam 10 pagi. Jangan lupa. Jangan lupa adik-adik. Dadah.